Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dengan NIM 400142157 dari Prodi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Judul proyek redoks dan elektrokimia yang saya ajukan adalah pendalaman pemahaman materi redoks dan elektrokimia menggunakan metode analisis perbandingan aliran listrik pada pisang ambon dan pisang raja terhadap variasi larutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alatnya ada pisau, kabel, menjepit buaya harus berpasangan ya. Kemudian ada paku baja, koin tembaga, dan baskom. Sedangkan bahannya ada pisang ambon, pisang raja, tisu, kemudian beberapa larutan, yaitu ada larutan cuka, larutan gula, larutan ionik, larutan garam, dan air. Saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan self volta dengan menggunakan pisang ambon dan pisang raja. Kita sudah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita kupas kabel yang ini. Sebelum kita kupas kabelnya, kita potong terlebih dahulu. Lalu kita kupas. Di ujung yang satunya juga kita kupas kabelnya. Kita masukkan karetnya ke kabel, kemudian kita pasangkan kembali pada penjepit buayanya. Untuk ujung yang satunya juga sama, masukkan terlebih dahulu karetnya biar nanti mudah jika dipasangkan kembali ke penjepit buayanya. Kemudian ujung kabel ini yang berupa tembaga kita kaitkan atau kita lilitkan ke penjepit buayanya. Ini ya.
seperti ini. Kita pasang kembali karetnya. Dan jadi seperti ini. Untuk kabel yang lainnya juga sama prosedurnya, dan jangan lupa untuk memasukkan karet terlebih dahulu ya, biar nanti mudah jika karetnya dipasangkan kembali ke penjepit buayanya. Nah, di sini saya sudah merangkai kabel dengan penjepit buayanya seperti ini. Kemudian kita mengambil pisangnya untuk dijadikan sel volta. Pisang yang pertama kita menggunakan pisang Ambon. Kita potong terlebih dahulu. Kemudian kita tancapkan paku dan koin pada masing-masing buah pisang. Kita susun menjadi lingkaran seperti ini. Kemudian rangkaian penjepit buaya ini kita sambungkan ke koin, dan paku warna merah dijepitkan pada koin sebagai katoda, dan warna hitam dijepitkan pada paku sebagai anoda. Kemudian kita sambungkan penjepit buaya dari koin pada sisi positif lampu, dan penjepit buaya yang berwarna merah kita sambungkan ke sisi negatif lampu. Lampu LED pada sel volta yang menggunakan pisang Ambon menyala terang seperti ini. Kemudian untuk percobaan sel volta yang kedua yaitu menggunakan pisang raja. Langkahnya sama seperti pada pisang Ambon, yaitu kita menancapkan koin tembaga dan paku ke masing-masing buah pisang. Kita bentuk lingkaran terlebih dahulu.
Selanjutnya, koin dan paku yang telah ditancapkan pada buah pisang ini kita sambungkan pada kabel yang telah dililitkan ke penjepit buaya. Pada penjepit buaya yang berwarna merah ditancapkan pada koin sebagai katoda, dan penjepit buaya yang berwarna hitam ditancapkan pada paku sebagai anoda. Kemudian kita sambungkan penjepit buaya dari koin pada sisi positif lampu LED, sedangkan penjepit buaya dari paku kita sambungkan ke sisi negatif lampu LED. Lampu LED pada sel volta yang menggunakan pisang raja juga menyala terang. Namun jika dibandingkan dengan yang satunya, yaitu lampu LED yang menggunakan pisang ambon, pada pisang ambon tersebut lampu LED-nya menyala lebih terang. Percobaan yang kedua yaitu percobaan redox menggunakan pisang. Terdapat juga beberapa larutan yang terdiri dari air, larutan garam, kemudian ada larutan ionik, lalu ada larutan gula, dan larutan cuka. Pisang ini kita potong terlebih dahulu dengan ketebalan yang sama. Tujuan dari pemotongan pisang dengan ketebalan yang sama dan sama-sama rata itu supaya tidak tumpah saat larutan diteteskan. Itu seperti ini. Yang pertama pisang ditetesi larutan cuka, yang kedua pisang dilareti. Yang pertama ini pisang ditetesi larutan cuka, yang kedua pisang ditetesi larutan ionik, yang ketiga pisang ditetesi larutan garam, yang keempat pisang ditetesi larutan gula, dan yang kelima pisang ditetesi larutan air atau air biasa yang tidak tercampur apa-apa. Kemudian kita biarkan pisang yang sudah ditetesi beberapa larutan ini selama 15 menit, dan setelah 15 menit kemudian kita amati kembali perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah pisang yang ditetesi beberapa larutan yang tadi itu dibiarkan selama 15 menit, terjadi perubahan, yaitu yang pertama pada pisang yang ditetesi larutan cuka berwarna lebih terang dari sebelumnya. Kemudian pisang yang ditetesi larutan cuka juga berwarna lebih terang dari sebelumnya. Selanjutnya, pisang yang ditetesi larutan garam berwarna lebih gelap dari yang sebelumnya. Lalu ada pisang yang ditetesi larutan gula juga berwarna lebih gelap dari yang sebelumnya.
Terakhir, pisang yang ditetesi larutan air juga berwarna lebih gelap dari yang sebelumnya. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.